Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tahap penyusunan rencana bisnis. Bagaimana kita akan membuat suatu rencana bisnis? Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang jenis bidang usaha dan sumber daya yang ada. Jadi, jenis bidang usaha itu ada 3 macam, yaitu industri pengolahan atau manufacturing, jadi misal membuat makanan, kemudian perusahaan konveksi, perusahaan mebel, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada namanya bidang usaha perdagangan atau trading. Jadi ini jual beli, misal beli barang kemudian dijual kembali. Misal yang dilakukan oleh para agen, para distributor, itu usaha di bidang perdagangan. Kemudian yang ketiga yaitu bidang jasa atau servis. Misalnya salon, bengkel, dan sebagainya. Nah, 3 bidang usaha ini tentunya memerlukan sumber daya. Sumber daya ada money, material, metode, market, dan teknologi. Jadi tidak hanya sumber daya manusia, ada banyak ternyata. Nah, atau sumber daya manusia yaitu para manajemen dan karyawan-karyawannya. Kemudian money itu sumber daya modal, kemudian material itu bahan baku, metode yang digunakan, market itu pasar, dan teknologi adalah penggunaan teknologi. Dan keseluruhan sumber daya ini mendukung bagaimana kinerja perusahaan, bagaimana meningkatkan nilai perusahaan. Nah, cara atau formula untuk menyusun rencana bisnis. Sebelum bikin rencana bisnis, kita harus pertama punya ide bisnis dulu. Kemarin sudah pernah ada tugas tentang membuat suatu ide bisnis inovatif, yang ada di benak kalian. Harapan saya ide bisnis itu kalian breakdown jadi rencana bisnis dan bisa kalian realisasikan. Jadi, kalau sudah punya ide bisnis, kita bikin konsep bisnisnya, kita bikin konsepnya. Mau dijual, mau disewakan, mau dijual bentuk apa, segmennya siapa, target pasarnya siapa, produknya seperti apa, kemudian saluran distribusinya bagaimana, cara promosinya bagaimana, memproduksi dan seterusnya, konsep bisnisnya, kemudian studi kelayakan atau feasibility study. Ini studi kelayakan, apakah bisnis itu layak untuk dijalankan. Itu bisa dari analisis keuangan terutama ya, payback periodnya, internal rate of return-nya, break even point-nya, net present value-nya, dan sebagainya. Kemudian baru kita susun rencana bisnisnya. Kita bentuk dari mulai visi, misi, tujuan perusahaan, kemudian bidang SDM-nya, kemudian bidang pemasarannya, kemudian bidang produksinya, kemudian bidang keuangannya, tentang perizinan, tentang risiko, dan sebagainya. Itu formulasi penyusunan. Nah, kita bahas satu persatu tentang ide bisnis. Ide bisnis caranya adalah meninjau lingkungan terhadap usaha yang berhasil. Lihat dulu lingkungan di sekitar kita yang berhasil itu yang bagaimana. Kemudian yang kedua bisa juga dengan peninjauan lingkungan terhadap kebutuhan konsumen yang belum dipenuhi. Karena kemarin awal banget saya pernah bilang kata Bu Tejo itu produk harus solutif. Nah, ketika ada masalah konsumen, kebutuhannya tidak terpenuhi, nah kita bisa masuk di dalamnya untuk membuat produk yang solutif, yang menjadi solusi bagi kebutuhan konsumen yang belum dipenuhi. Kemudian yang ketiga, bisa dengan peninjauan lingkungan terhadap kelemahan produk saat ini. Nah, lihat
Di kondisi sekarang, ada satu produk yang lemah apa, kita perbaiki, kita hilangkan kelemahannya. Contohnya kayak munculnya motor matic. Motor zaman dulu itu kalau nyetater angele minta ampun. Nah, itu kelemahan sehingga produsen sepeda motor mulai bikin bagaimana nyetaternya biar gampang. Oh, tinggal pencet. Nah, itu lihat kelemahan produk saat ini. Kemudian yang keempat, peninjauan lingkungan dengan menggunakan tolak ukur. Jadi lihat tolak ukur. Kita punya tolak ukur. Oh, harusnya zaman sekarang tuh udah nggak musim kayak begini. Harusnya Amerika aja bisa sudah seperti ini. Kenapa di Indonesia nggak ada seperti ini misalnya? Itu ada tolak ukurnya. Kemudian setelah kita buat ide bisnis, kita bikin tahap rumusan konsep usahanya. Kita dengan cara lihat lingkungannya dan kita analisis situasi. Kita lihat kondisi lingkungan sekitarnya. Apa yang relevan. Kemudian yang ketiga tentang studi kelayakan usaha. Nah, ini ada kelayakan teknis, kelayakan pemasaran, keuangan, kemudian SDM atau organisasi, kemudian analisis persaingan, competitive analysis. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana bisnis, dimulai dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan perusahaan, kita rumuskan, kemudian membuat manajemen perusahaan, ini SDM-nya, secara SDM-nya misal dari direksi perusahaannya, manajer-manajernya siapa saja, kemudian mengembangkan lingkungan internal perusahaan, misalnya dari struktur organisasinya, budayanya, sumber daya organisasinya, kemudian proyeksi kinerja perusahaan, misalnya tentang titik impas atau break-even point, kemudian perkiraan penjualannya berapa, harga pokok produksinya berapa, perkiraan laba ruginya berapa, neraca, cash flow, payback period, dan sebagainya. Itu kemudian baru bisa kita implementasikan. Untuk materi tentang formula penyusunan rencana bisnis mungkin bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Saya rasa cukup untuk formulasi penyusunan rencana bisnis. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.